Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Itu ayatnya, ayat 1 sampai ayat 16. Terjemahnya, abasa, ia bermuka masam, watawalla, dan berpaling, anja'ahu, ketika datang kepadanya al-a'ma, yang buta. Wa ma yudrika, tahukah kamu, la'allahu, jangan-jangan ia yazzakka, ingin membersihkan diri, au yadzakkaru, atau belajar, fatang fa'ahu dzikra, lalu manfaat dari pelajaran itu. Amma manistagna, adapun orang-orang yang merasa cukup, fa'anta lahu, engkau padanya, tasadda, melayani, wa ma'alaika, dan tidak ada bagimu alla yazzakka, membersihkan. Wa amma man ja'aka, adapun orang yang datang kepadamu, yas'a, segera, wa huwa yahsha, dan ia merasa takut, fa anta anhu, engkau darinya, talaha, abaikan. Kalla, ingat, innaha, sesungguhnya ia tadhkirah, peringatan, faman sa'a, barang siapa yang menghendaki, dzakarahu, mengingatnya, fi suhufim mukarramah, pada mushaf yang dimuliakan, marfu'atin, ditinggikan, mutahharah, dibersihkan, bi aidi safaroh, dengan tangan para malaikat, kiramin, yang mulia,
baroroh dan yang agung. Bisa diartikan kiramin yang mulia, baroroh yang baik. Itu terjemah dari ayat yang barusan. Keterangan dari ayat ini mengisahkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika didatangi orang-orang yang hebat-hebat, pembesar-pembesar Quraisy, diantaranya Utbah, Abu Jahal dan yang lainnya, beliau dengan semangat ingin supaya orang-orang itu dapat masuk Islam. Maka beliau sangat serius dan perhatian. Dengan kesemangatan beliau ingin mereka masuk Islam, keseriusan beliau menghadapi tamu-tamu itu, pada waktu itu datang Ibnu Ummi Maktum. Dia orang yang buta dan dia datang ingin mendapatkan pengajaran. Maka pada waktu itu Rasulullah tidak peduli. Bahkan beliau kelihatan mukanya itu tidak setuju. Keinginan beliau mungkin nanti saja gitu kan, setelah selesai gitu kan. Setelah selesai tamu ini baru Ibnu Maktum datang, tapi Nabi melihat Ibnu Maktum padahal Nabi sedang menghadapi tamu-tamu tadi, beliau mukanya masam, sehingga beliau itu tidak peduli dan beliau bahkan istilahnya berpaling. Nah, maka sikap keadaan Rasul seperti itu mendapatkan teguran dari Allah, yaitu dengan turunnya ayat abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma dan seterusnya. Maka dari situ Nabi mendapatkan pengejaran, bahkan kesininya Nabi sangat perhatian kepada Ibnu Ummi Maktum. Nah, itu diantaranya yang berkaitan dengan kejadian atau asbabun nuzul ayat tersebut. Makanya Imam Ibnu Katsir ini menerangkan ayat ini tiada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yauman yukhatibu ba'da uzama'i Quraisyin, bahwa pada satu hari Nabi yukhatibu. Yukhatibu diartikan berkhutbah, menyampaikan ba'dha uzama'i Quraisyin kepada sebagian pembesar-pembesar Quraisy. Wa qad tama'a fi islamihi, Nabi sangat ingin bahwa mereka ini uzama Quraisy ini masuk Islam. Maka pabainama huwa yukhatibuhu wa yunajihi, ketika Nabi sedang khutbah, ketika Nabi sedang menghadapi mereka, id aqbala Ibnu Ummi Maktum, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Wa kana miman aslama qadiman, dan Ibnu Ummi Maktum itu adalah orang yang sudah lama masuk Islam. Faja'ala yas'alu Rasulullah, kemudian Ibnu Maktum mulai bertanya kepada Rasulullah an syai'in, tentang sesuatu. Wa yulihu alaihi wa waddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak peduli, tidak memperhatikan terhadap Ibnu Ummi Maktum itu. Maka turunlah ayat, yaitu abasa wa tawalla dan selanjutnya. Maka dari keterangan ini, maka disinilah seharusnya bahwa
orang ini jangan membeda-bedakan. Bal yusawi fihi, harus perhatian ini sama. Jangan dibeda-bedakan bainas syarif wa dhaif, orang yang dipandang terhormat dengan orang yang lemah, wal fakir wal ghani, harus sama perhatian ini baik kepada orang fakir atau kepada orang kaya. Warrijal wan nisa, laki-laki perempuan, wassaghar wal kibar, kepada yang anak-anak atau kepada yang dewasa. Kenapa? Karena tetap bahwa Allah lah yang memberikan hidayah. Summallah yahdi man yasha ila siratil mustaqim walahul hikmatu wal hujjah. Allah yang memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki terhadap jalan yang lurus, karena ia yang memiliki al-hikmah dan al-hujjah. Jadi secara manusia Pak, kadang-kadang wah iya orang-orang hebat, orang-orang kaya, pejabat, mudah-mudahan ini dia bisa tertarik dengan Islam, bisa karekrut gitu kan, sehingga ini jadi kekuatan. Nah kalau datangnya yang lemah, yang fakir, itu seolah-olah tidak dibutuhkan, seolah-olah tidak dipedulikan, padahal kan tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah itu gitu kan, dan tidak tahu apakah kebenaran orang masuk Islam itu yang mana, apakah memang orang yang kelihatannya secara materi duniawi atau secara kedudukan ini hebat, apakah orang ini atau memang orang yang lemah, itu kan tidak tahu. Makanya tetap Allah yang akan memberikan hidayah. Maka dari kejadian itu, inilah asbabun nuzul dari ayat tersebut, yaitu abasa wa tawalla. Allah atau Rasulullah pernah bermuka masam, wa tawalla, dan beliau berpaling ketika datangnya Ibnu Ummi Maktum. Dan beliau pada waktu itu diantaranya sedang bicara dengan Uzama Irum, Uzama Quraisyin, pembesar-pembesar Quraisy, diantaranya Ubay bin Khalaf kalau di dalam Ibnu Katsir. Tapi kalau di dalam Al-Maraghi itu dirinci sampai diantaranya yaitu Abu Jahal, Utbah, kemudian Ubay bin Khalaf. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika, bahwa kamu tidak akan tahu, wa ma yudrika, kamu tidak akan tahu siapa yang akan membersihkan dirinya itu, apakah memang pembesar-pembesar tersebut atau itu yang dimaksud adalah Ibnu Ummi Maktum. Au yazakaru patang pahu zikro, atau yang mau belajar dan mengambil manfaat dari pembelajaran itu. Amma manistagna, nah adapun orang-orang yang kaya, orang-orang yang pandang cukup, hebat, fa'ang talahu tasadda, maka engkau melayani atas kedatangan mereka itu, gitu kan. Biasa orang yang istagna, orang yang merasa cukup, orang yang dipandang kaya, hebat, itu fa'ang talahu tasadda, itu dilayani. Wa amma alaika alla yazaka, dan engkau tidak tahu siapa yang akan membersihkan diri itu, gitu kan, apakah orang tersebut atau yang lain. Wa amma man ja'aka yas'a, dan orang yang datang kepadamu dengan segera, wa huwa yahsha, dan dia merasa takut, fa'ang ta'anhu talaha, engkau mengabaikannya, itu kan. Jadi orang-orang yang benar-benar, gitu kan, orang-orang yang dia merasa takut dengan kejelekan-kejelekannya,
bahkan engkau abaikan gitu kan. Nah maka dari sinilah Rasulullah pun mendapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salah yang dia lakukan tersebut, padahal niatnya beliau juga mudah-mudahan si pembesar-pembesar ini masuk Islam, tapi dengan tidak peduli terhadap Ibnu Maktum, maka Allah menegur dengan kalimat abasa wa tawalla. Bagaimana setelah itu? Maka disinilah ada tindakan yang luar biasa dari Rasulullah, atau bukan tindakan, perhatian yang luar biasa dari Rasulullah terhadap Ibnu Ummi Maktum, sehingga segala sesuatu beliau sering bertanya atau menanyakan tentang kondisi dan keadaan Ibnu Ummi Maktum. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini kaitan dengan perhatian Rasulullah terhadap Ibnu Ummi Maktum, sehingga Ibnu Maktum dijadikan muadzin oleh Rasulullah, yaitu khusus untuk azan subuh. Walaupun ada yang mengkritik, bagaimana kritikannya? Ini bagaimana orang yang buta bisa melihat suasana itu antara fajar shidik dan fajar kizib gitu kan. Kenapa harus dijadikan muadzin Ibnu Maktum? Tapi Nabi tidak peduli, tetap Ibnu Maktum itu sebagai muadzin di Madinah. Bahkan istilahnya kan pada waktu itu muadzin di zaman Rasul itu adalah 4, yaitu Sa'ad Al-Qurzi itu di Kuba. Jadi Sa'ad Al-Qurzi itu di Kuba, yang kemudian Ibnu Ummi Maktum dan Bilal itu di Madinah, kemudian Abi Mahzurah itu di Mekah, itu kan. Jadi muadzin Rasul itu ya pada waktu itu hanya Sa'ad Al-Qurzi, Ibnu Ummi Maktum, kemudian Bilal bin Abi Robah dan Abi Mahzurah gitu kan. Abi Mahzurah itu orang yang bagus di dalam azannya itu. Nah di dalam hadis diterangkan bahwa inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, bahwa Bilal ini orang yang suka azan bil-lail, artinya azan awal. Fakulu wasrobu, artinya beliau suka mengingatkan bagi orang-orang yang hendak saum gitu kan. Makanya disinilah dalil-dalil tentang persoalan as-salatu khairum minan naum ini semuanya bersumber dari Bilal bin Abi Robah. Jadi kalau saya baca tentang as-salatu khairum minan naum ini, itu bersumber dari Bilal bin Abi Robah, karena orang yang senantiasa adzan awal gitu kan. Bahkan jelas di dalam riwayat An-Nasai sebagai penjelasan bahwa fajar ini ada 2, yang kemudian fajar awal dan fajar akhir. Nah, di fajar awal maka di situ dikatakan as-salatu khairum minan naum fil fajril awwali, pada fajar awal gitu kan. Nah, tapi sekarang ya banyak alasan-alasan gitu kan, bahkan jangankan di kita, bahkan di Mekah juga, di Madinah juga ini terbalik. Jadi kalau adzan awal tidak as-salatu khairum minan naum, tapi adzan subuh ada as-salatu khairum minan naum. Itu di Mekah, di Madinah gitu kan. Bahkan saya pernah juga bisa tertipu. Jadi pas begitu as-salat, pas begitu adzan, oh tidak ada as-salatu khairum minan naum, maka buru-buru gitu kan, wah ini adzan subuh gitu kan, adzan subuh. Kemudian setelah sholat, pikiran saya sholat tahiyatul masjid, yang kemudian sholat qobliyah subuh. Tapi setelah sholat qobliyah subuh kok lama banget, kemudian adzan lagi, ternyata as-salatu khairum minan naum. Nah ini adzan apa? Ini adzan subuh. Kalau yang tadi adzan awal. Oh jadi terbalik.
Nah, baru dari itu saya dapat pelajaran, oh di sini begini. Nah, kemudian penasaran, satu saat di Madinah itu ada kumpulan pengajian dekat Tihang. Jadi Tihang itu dijadikan kelas gitu kan, tanda. Oh ini kumpulan-kumpulan. Saya lihat wah ini mungkin ada syekhnya gitu kan. Kemudian kumpul, saya ikut menyimak. Nah kebetulan ketika dalam kajian itu ada tanya jawab, ditanyakan tentang persoalan kenapa sholatu khairum minan naum di adzan subuh tidak di adzan awal. Ternyata dia jawabnya simpel gitu kan. Simpelnya bagaimana? Dia jawab, fa inna aksarul ahlil ilmi yaf'aluna dzalik. Ya sudah mayoritas ahli ilmu mengamalkan seperti itu gitu kan. Nah, siapa? Ternyata yang dimaksud adalah karena mayoritas Syafi'iyah melakukan itu, maka ini menghargai kaum mayoritas. Oh ini alasannya gitu. Padahal jelas kalau dalam hadis bahwa adzan awal ini yang mengumandangkan adalah Bilal bin Abi Robah. Dan kalimat as-sholatu khairum minan naum ini yang dikumandangkan oleh Bilal bin Abi Robah. Kemudian dalam riwayat An-Nasai jelas as-sholatu khairum minan naum itu bi adzanil fajril awali gitu kan, pada fajar awal. Nah kemudian setelah Bilal azan, maka Bilal menjemput Rasulullah dan yang mengumandangkan azan subuh adalah Ibnu Umi Maktum. Bahkan ini hebat, tingkat Ibnu Umi Maktum, orang yang tidak melihat, jangankan kesiangan sholat subuh, adzan pun tidak dengan yang lain. Hebatnya. Jaraknya berapa? Jauh lumayan. Jarak rumah Ibnu Maktum ke Nabawi itu jauh gitu kan. Jadi mungkin lebih dari 1 kilo gitu kan. Bahkan saya kira 2 kilo nyampe gitu kan. Rumah Ibnu Maktum ke masjid. Tapi beliau itu tidak pernah adzan subuh oleh yang lain gitu kan. Beliau selalu. Bahkan pernah bertanya juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana tentang masalah berjamaah ini? Saya tertarik gitu kan, ganjaran dari berjamaah di masjid ini, tapi kan saya tidak ada orang yang nuntun, saya tidak lihat, nggak punya orang yang bisa menuntun saya. Kemudian Rasulullah cukup kepada Ibnu Maktum, kamu dengar adzan tidak? Ya dengar, sudah begitu gitu kan. Maka dengan kata-kata kamu dengar tidak adzan, dengar, maka dari situ Ibnu Maktum ini semangatnya luar biasa. Beliau tidak pernah kesiangan ke masjid gitu kan. Hebatnya Pak. Jadi kadang-kadang istilahnya ya ibadah ini bukan hanya sekedar fisik, tapi memang kekuatan iman yang paling ini mendorong semangatnya ibadah. Jadi fisiknya kuat, imannya lemah Pak, moal bisa indit ibadah mah. Tapi walaupun fisiknya lemah, imannya kuat, itu bisa terlaksananya. Itu kan bapak-bapak oke kan secara fisik geus lemahnya. Lemah gitu kan, tapi kan bisa pergi gitu kan. Dorongan apa? Kuat iman. Tapi kadang-kadang banyak kaum muda yang fisiknya kuat tapi tidak datang. Naon sababna? Lemah iman. Jadi ada yang kuat fisik, lemah iman. Ada juga yang lemah fisik, kuat iman. Ada juga yang lemah iman, lemah fisik. Ada juga yang kuat iman, yang kuat fisik gitu kan. Jadi kalau fisik ya kita lemah ya, tapi yang harus dipertahankan yaitu kuat iman. Karena fisik malah jadi sunatullah gitu kan ya, bisa menurun. Tapi iman mah itu jangan sampai menurun. Nah itulah, jadi setelah Rasulullah mendapatkan pelajaran dari Allah yaitu abasa wa tawalla, maka Rasulullah perhatian sekali terhadap Ibnu Umi Maktum. Kemudian yang selanjutnya, kalla
innaha tazkirah. Ingat, innaha sesungguhnya ini tazkirah, peringatan. Al-Qatadah dan As-Sudi menerjemahkan bahwa tazkirah itu yakni Al-Quran, gitu kan? Kalla innaha tazkirah. Kata Qatadah dan As-Sudi, tazkirah itu yakni Al-Quran. Inilah Al-Quran. Paman sa'a dzakarah, yang dimaksud paman sa'a dzakarallaha fi jami'i umurihi wa yahtamilu audud dhamir alal wahyi lidilalatil kalam alaih. Paman sya'a, barang siapa yang menghendaki, zakarahu, mengingatnya terhadap Al-Quran ini, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena Quran ini fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, bahwa Quran ini fi suhufim mukarramah, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Jadi Quran ini Pak, ini itu sudah ada di Lauhul Mahfud dengan lengkap. Jadi Quran ini itu sudah ada di Lauhul Mahfud, suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Marfu'ah maksudnya aliyatul qadri, artinya yang ditinggikan. Mutahharah dibersihkan dari berbagai kotoran-kotoran. Jadi tidak ada istilahnya sedikit yang nyelip terhadap Al-Quran, tidak ada yang menambah walaupun sehuruf, gitu kan. Itulah mutahharah. Bi'adi saparah, ya Quran ini itu dibawa oleh malaikat. Kenapa saparah? Karena ini sapar kan. Jadi dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, kemudian dari Sama'ud Dunya kepada Rasul, ini yang membawanya adalah para malaikat atau Jibril. Ini yang membawanya adalah Jibril. Sehingga di dalam ayat yang lain, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi la yamassuhu, jadi tidak ada yang menyentuh terhadap Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Siapa? Malaikat, gitu kan. Jadi la yamassu illal mutahharun itu jangan diterjemahkan jangan memegang Al-Quran kecuali yang suci. Ini sudah salah kaprah terjemahnya. Karena la yamassu, la-nya la nafi, artinya tidak. Yamassu bukan yamassa. Mudho'ab ini ada huruf nafi, berarti yamassu, lain lama yamassa. Lamun dibaca la yamassa baru jangan. Ini tidak menyentuh terhadap Al-Quran. Maka ayat sebelumnya tangzilul kitab, gitu kan, diturunnya Al-Quran. Jadi tidak ada yang menyentuh terhadap Al-Quran ini illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Jadi mutahharun yang disucikan, bukan yang suci, gitu kan. Mutahharun isim maf'ul, gitu kan, bukan isim fa'il. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang membawa menyentuh terhadap Al-Quran kecuali para malaikat. Itulah yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, gitu kan. Makanya Al-Quran ketika diturunkan tidak ada ini yang menambah, yang mengurang. Setan pun tidak akan bisa, gitu kan, menyentuh terhadap Al-Quran tersebut. Maka ini dikatakan suci itu begitu, gitu kan. Jadi bersih dari apa istilahnya, bisikan-bisikan syaitan atau dari pengaruh-pengaruh syaitan, gitu kan. Itu yang disebut Al-Quran. Makanya inilah yang sah, ini adalah Quran yang kemudian dikitabkan pada masa
Utsman, maka disebut mushaf Utsmani. Makanya kalau misalkan sekarang semacam Quran yang dipegang oleh kaum Syiah itu dengan penuh tambahan-tambahan, ini bukan Quran yang dibawa itu oleh malaikat gitu kan. Makanya mereka itu Qurannya sudah beda, hadis-hadisnya pun sudah lain gitu kan. Mereka membuat kitab sendiri, mereka membuat Quran sendiri, kemudian hadis-hadis sendiri. Makanya ini bukan yang dijadikan apa istilahnya Quran ini. Jadi Quran yang dimaksud adalah ini, Quran fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah, lembaran-lembaran yang dimuliakan, itu muazzamah muwakkirah, yang dimuliakan. Marfu'ah mutahharah artinya aliyatul qadri, kemudian minad danas bi aidi safarah, maksudnya adalah yang membawanya al malaikat. Jadi annas safarah al malaikah, bahwa yang membawa itu adalah para malaikat. Disebut yaitu as-safir yas'a bainan nas fisulhi wal khair, karena dia segera ini membawa Al-Quran kepada Rasulullah untuk memberikan kebaikan-kebaikan, untuk memberikan keberesan-keberesan. Bahkan malaikat ini disebutkan kiramin bararah, artinya kiram khuluquhum karim hasun sarib, artinya bahwa disebut kiram makhluk yang sangat mulia, akhlaknya pun mulia, kemudian amalnya pun itu baik, disebut kiramin baroroh. Bahkan di dalam ayat yang lain bahwa malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallah, tidak pernah menolak, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menerangkan tentang itulah, kadang-kadang manusia itu ada kekurangan. Seperti Rasul pernah, beliau dengan semangatnya ingin para pembesar Quraisy ini masuk Islam, beliau sangat perhatian, beliau melayani dengan luar biasa. Pas begitu datang Ibnu Maktum, beliau mengabaikan, padahal tidak tahu siapa yang akan mendapat petunjuk hidayah tersebut. Tapi setelah itu Nabi mendapatkan pelajaran. Kemudian setelah itu Allah menerangkan tentang masalah Al-Quran. Yaitu untuk kajian tafsir ini. Dan seperti biasa setelah selesai materi, maka silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Enggak Pak? Ya. Terima kasih Pak Ustadz, tadi penjelasannya mengenai surat ini dari ayat 1 sampai ke yang 16 tadi. Tadi di awal dijelaskan bahwa Rasul itu ketika didatengin para pejabat, terus ada datang juga Umi Maktum. Ini Rasul kan bertujuan supaya para pejabat atau orang-orang yang terkemuka itu bisa masuk Islam, artinya mendapat hidayah, maka mudahlah untuk anak buahnya atau apa ikut. Jadi tujuan Rasul adalah supaya mendapatkan hidayah yang lebih cepat kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Nah ini mengenai hidayah sendiri itu kan sebenarnya ada beberapa hidayah Pak ya. Ada hidayah yang langsung dikasih, misalnya hidayah ilham, terus hidayah hawas, terus ada juga hidayah akliyah, akal gitu. Terus juga ada hidayah ad-din, ada hidayah mengenai wahyu yang mungkin Al-Quran. Yang terakhir mungkin ada juga mengenai hidayah taufik. Gitu. Nah ini yang tiga disebut pertama, yaitu hidayah ilham, hidayah akli,
dan hidayah hawas itu setiap orang pasti dapat. Ya, contohnya tadi seperti yang mengenai insting, terus akal, terus juga mengenai reaksi indera itu pasti dapat. Ya, contoh-contohnya itu ada ya, seperti itu. Nah, yang agak susah itu kalau yang hidayah din atau wahyu itu sebenarnya sudah ada. Memang wahyunya sudah ada, yaitu berbentuk Al-Quran tadi. Tinggal orangnya mau nggak belajar Al-Quran. Dikaitkan dengan, ada kaitannya dengan hidayah aklinya dia. Tetapi yang paling dikejar orang yang disebut kenapa harus hidayah harus dikejar, itu hidayah taufik. Nah ini khususnya untuk hidayah taufik ini mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Karena kaitannya kita juga beragama ini supaya bisa mengikuti syariah itu, kita itu kan kita sebagai Islam. Iya. Setelah Islam kita iman, habis itu kita ihsan. Nah menuju ihsan inilah orang-orang mengejar hidayah taufik yang paling tinggi, taufik. Bukan taufik hidayat. Ya. Hidayah taufik. Itu kalau di sini pebulu tangkis kita kebalik itu. Iya. Taufik hidayat. Iya. Tapi adalah hidayah taufik. Iya. Ya. Itu aja Pak yang ingin penjelasannya gimana kaitannya itu. Iya, sudah. Terima kasih Pak Ustadz. Bisa dipahami. Ayo yang lainnya. Pak, biasanya Bapak. Kan Selasa kemarin gak kebagian waktu. Ada fenomena bahwa dia itu pertamanya dia beragama Islam, ya kan? Kemudian suatu saat dia kawin dengan agama lain, dia ngikut, katakan ke Kristen atau Buddha dan sebagainya. Kemudian kembali lagi. Gitu. Bagaimana hukumnya kalau menurut Islam? Terima kasih. Jadi asal arti dari hidayah ini petunjuk, ad-dilalah, petunjuk. Maka pada diri manusia itu ada petunjuk yang memang ini Allah berikan berupa insting, zauq. Ya, zauq. Ada ibu-ibu yang punya bayi. Kemudian si bayi itu nangis. Si ibu itu langsung punya feeling, wah ini lapar. Pas begitu nangis yang kedua, ini ada sakit. Ini mungkin popoknya basah. Itu kan muncul dari instingnya. Padahal nangisnya sama bayi itu. Ku bapak nama mual kabaca tak gitu teh. Tapi ibunya langsung, ini popoknya basah, ganti. Bener deh. Ini lapar, pas begitu diberi ASI. Oh iya. Oh ini sakit gitu kan. Ini sakit. Jadi punya istilahnya dilalah. Jadi ada petunjuk secara insting. Memang itu setiap manusia Allah berikan insting. Itu kan, dan insting ini biasanya lebih kuat di perempuan. Karena perempuan kuat rasa. Kuat rasa. Tapi ada juga petunjuk ini adalah ilmu. Ilmu itu hidayah. Maka ya disebut hidayatul akli. Ilmu. Dan ini Allah berikan. Karena Allah sudah memberikan bahan-bahannya. Hati ini bahan. Akal bahan. Itu kan? Ada juga yang disebut dengan istilahnya ya khawas. Jadi indra. Ya indra. Jadi itu kan sudah ada bahannya. Indra. Ya, jadi itu petunjuk. Itu secara sunnatullah Allah berikan. Ya. Sepada manusia itu ada hidayah itu. Nah kemudian muncul istilah hidayah taufik.
Apa? Hidayah itu sudah ada. Ini sudah ada akalnya, ini sudah ada hatinya, ini sudah ada panca inderanya. Kemudian dari situ Allah berikan petunjuk-petunjuk dengan alat itu. Kemudian selanjutnya Allah berikan alat yang terakhir, petunjuk, yaitu Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Kemudian Allah turunkan Rasul sebagai penjelas dari petunjuk itu. Ada orang yang ingin mencocokkan diri dengan Al-Quran, maka itulah yang disebut taufik. Mata taufik itu dari wafako. Wafako itu cocok, sesuai. Maka ketika hidup menyesuaikan dengan petunjuk Quran ini, berarti dia ada dalam hidayah taufik. Tidak mau mencocokkan diri dengan Al-Quran, maka tidak ada taufik, gitu kan? Wafako taufik teh. Taufik teh cocok, sesuai. Bapak-bapak, ada petunjuk bahwa waktu subuh ini ada sholat subuh. Kita bangun, kita laksanakan. Ini ada dalam hidayah taufik. Datangna subuh, ngadon sare, teu hayang hudang, teu hayang salat. Ini tidak ada taufik, teu hayang nyocokeun diri dina petunjuk Allah gitu, Pak. Jadi makanya Nabi itu menginginkan bahwa orang ini bisa mengikuti. Nah, bisa menerima gitu maksudnya. Sugana jelema hebat-hebat kieu teh ye, narima ye karena petunjuk Allah teh, karena Al-Qur'an teh. Kenapa ini diabaikan? Karena memang dia sudah, Ibnu Maktum itu sudah masuk Islam, maka Nabi sangat perhatian supaya orang ini betul. Tapi ada satu kelemahan, kenapa harus mengabaikan? Pedah dia akma, itu saja Pak masalahnya. Makanya kan dalam Al-Quran, wasbir ma'alladina yad'una rabbahum ghadwatan wa asiyah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang soleh. Bersabarlah kamu dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kadang-kadang Pak, bersama dengan orang-orang yang baik dalam agamanya tapi lemah dalam materi, lemah dalam sifat duniawinya, eta teh ngarasa teu hebat, bahkan ngarasa minder. Gaul jeung nu karari wae gitu kan. Tapi lamun gaulna jeung para pejabat kan ngarasa bangga dengan orang-orang yang materinya tinggi kan. Kadang-kadang manusiawi itu secara manusiawi merasa bangga gitu kan. Ya orangnya zaman ayeuna geuningannya are jeung jalma-jalma anu materina banyak dan jabatannya tinggi kan, hayang selfie, hayang foto bersama, bahkan dipangpang di rumah gitu kan. Coba ari jeung jalma soleh gitu henteu. Gitu kan, komo jalma solehna teh eueuh nanaonan kan. Coba telepon istilahnya foto dengan saya kemudian dipangpangkan. Wah, saya belum lihat gitu. Rata-rata di foto rumah seseorang itu dengan orang-orang yang secara kasat mata dunianya hebat gitu kan. Dan jarang kalau misalkan dia dengan orang yang soleh, dengan ulama, orang yang rajin ibadah, jarang gitu teh. Nya komo jeung anu jara roged mah pan bangga pisan. Gitu kan. Nah jadi ini diantaranya gitu kan. Makanya Allah mengingatkan wasbir ma'alladzina yad'una rabbahum ghadwatan wa asiyah. Bersabar dengan orang-orang yang soleh, bersabar dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Karena satu saat orang tidak peduli terhadap orang-orang itu gitu kan. Kedua, jadi kalau orang misalkan muslim kemudian dia murtad, banyak murtad karena dia pernikahan mungkin, makanya disinilah Allah melarang muslim nikah dengan kafir. Itu jelas.
Muslim dilarang nikah dengan kafir. Walau a'jabatkum, walaupun si kafir ini cantik, kaya, tongkat tariklah pemuda-pemuda Muslim tertarik dengan pemudi-pemudi kafir, walaupun dia cantik dan kaya. Atau sebaliknya, orang tua yang punya anaknya Muslim, gadisnya gitu kan, jangan mau menikahkan kepada pemuda-pemuda yang kafir, walaupun si pemuda itu gagah, kaya, gitu kan. Tong kadeta ka bapak-bapak anu boga budak awewe gitu kan, lamun datang pemuda gagah gitu, tanya heula agamana naon, bahkan harus tahu kebenarannya gitu kan, lantaran ayeuna mah sok loba nu pura-pura gitu kan, jangan. Nah ini misalkan ya kasusnya Pak, mungkin ketika Muslim dia nikah dengan kafir, kemudian dia kafir gitu kan, murtad, jelas murtad. Kemudian dia misalkan cerai itu kan, masuk lagi Islam. Kalau dia mempermainkan agama, jelas Pak itu berdosa. Tapi kalau dia betul-betul taubat, Allah Maha menerima taubat gitu kan. Jadi kalau dia misalkan pindah-pindah itu sekedar permainan saja, itu dosa besar. Bahkan ujung-ujungnya itu zadathum kufron, itu bisa bertambah kekufuran. Jadi kalau dia muslim kafir, dia mempermainkan, itu jelas dosa besar. Tapi kalau dia misalkan mengalami kemurtadan, kemudian dia benar-benar mau tobat gitu kan, eta mah pisah atau tidak pisah, yang jelas benar-benar tobat. Untuk Allah itu Maha menerima tobat Pak gitu kan, asal benar tobat, bukan dalam arti mempermainkan. Kan aya wae, ada ayeuna mah cenah geus teu kawin deui ka orang kafir, orang Islam deui gitu. Engke bisa deui kufur deui kalau dia mempermainkan itu. Jadi tergantung nanti dirinya ini mempermainkan atau dia benar-benar tobat gitu kan. Oh iya, iya. Ini artinya bisa dikatakan ini kalau dia sudah tahu tidak boleh, kemudian dipertahankan, ini sama dengan melanggar agama. Dan statusnya bisa saja seperti dia zina. Karena kecuali kalau memang dia benar-benar tidak tahu gitu kan. Kalau sudah tahu ya harus terpisah. Jangankan seperti itu kan, ada orang yang sudah nikah di zaman Nabi Pak. Sudah nikah di zaman Nabi. Itu pas begitu ada seorang ibu yang datang. Kata si ibu itu, nak, bahwa Anda dengan istri Anda ini adalah orang yang pernah nyusu ke ibu. Kes nyusu ke ibu dua nana. Rewas man, ini bagaimana? Saya akan tanyakan kepada Rasulullah. Tanyakan ke Rasulullah. Kamu Rasulullah kuma, kaifa qad gila? Bagaimana sudah demikian? Maka langsung berpisah. Langsung berpisah. Padahal ini sudah rumah tangga. Tapi lantaran ada yang memberitahu dia adalah saudara sesusu, langsung berpisah. Jadi kalau misalkan dia sudah tahu tidak boleh, ya harusnya berpisah. Gitu kan. Kemudian pernah juga di zaman jahiliyah ketika punya istri semacam Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya itu punya istri 6. Bahkan ada yang punya istri 8. Pas begitu turun Al-Quran bahwa Islam menetapkan maksimal 4, maka kata Nabi, pilih saja di antara istri-istrimu yang banyak ini 4. Maka dia pilih 4, pisah gitu kan. Jadi ketika sudah tahu memang Islam seperti itu, ya tong berat teuing gitu kan. Memang inilah itu. Wah, saya kan tidak tahu ini sebelumnya gitu kan. Kalau sudah tahu ya sudah gitu kan. Kalau tidak bisa diajak istrinya terhadap Islam ya sudah gitu kan. Wayahna ayeuna mah saya teh geus apal geuningan teu meunang, ayeuna mah daek teu
anti masuk Islam gitu kan, mempertahankan enggak. Nah itu wayahna. Terkecuali kalau dia mau masuk Islam lanjut gitu kan rumah tangganya gitu. Ya, begitu. Insyaallah nanti kita lanjutkan kajian berikutnya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadikan barokah nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.